Kreatif juga aku di sosial media. Keren. Kita berdua di bidang industri kreatif. Keren. Jadi sangat kompatibel ya untuk tema hari ini ya. Tidak juga. YouTuber. Cuman masalahnya, kalau jadi konten kreator itu harus pilih-pilih dan survei dulu. Modal mie instan, sinematik, terus dikasih backsound, payung teduh. Yang pertama aku ditinggal sama mantanku dan punya cicilan 30 juta. Yang kedua aku nggak tahu cara check-in pulang pesawat, Bang. 5 bulan. Itu kalau dihitung-hitung di sini aku jadi sadar juga gitu. Pepatah tuh betul, terus sedikit demi sedikit lama-lama menjadi Kayak Yono Bakri gitu ya. wah. Iya ya. Siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serunya. Balik lagi di program kita cerita lucu. Cerita lucu. Ya, kan mau briefing. Tidak ada briefing. Terlihat seperti dadakan. Iya, ini emang acara senatural itu. Yes, natural itu. Ya, dengan tema ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif hari ini. Mantap. Ekonomi kreatif dibahas. Terus ditonton sama orang-orang yang berpenghasilan Stabil. Financial freedom mereka. Financial freedom. Ya. Kita belum perkenalan dulu. Iya, halo, saya Vidi. Saya Ares. Ya, teman-teman. Selamat datang di Cerita Lucu. Ya, nanti kita bakal dihibur sama 3 orang komik. Yes, ada siapa aja Vidi? Ada Ares dan Vidi dan satu lagi teman kita. Iya, itu aja sih. Itu aja ya. Kebetulan. Yang satu kebanjiran, rumahnya di Kilo. Rumahku juga Bengkuring. Oh, iya. Wah, kayak apa sih? Enggak usah. Rumahku banjir. Iya. Rumahku segini kamar Ya Allah. Tidur di masjid aku. Iya. Dari masjid aku tadi. Oh iya. Dibangun di marbot. Marbotnya kebanjiran juga. Iya. Aduh. Ekonomi kreatif itu kan gabungan dari teknologi sama ide. Yes. Sekarang tuh makin berkembang kan sama zaman gitu. Kamu kerja di industri kreatif kan? Aku di agensi. Agensi. Ya, gitu, kamu gitu. Di kreatif juga? Kreatif juga aku di sosial media. Keren. Kita berdua di bidang industri kreatif. Jadi sangat kompatibel ya untuk tema hari ini ya. Tidak juga. Tidak yakin. Gak apa-apa. Mencoba kita industri. Dulu tuh juga cuman ekonomi aja nggak ada kreatifnya. Karena kan ekonomi itu ada terbagi 3, ada ekonomi atas, menengah, ke bawah. Sebelum kita panggil komika pertama, yes. Kita jargon sekali lagi, baru kita panggil komika pertama. Oke. Jargonnya apa tadi, Bit? Jargonnya cerita lucu. Lucu banget. Mantap. Keren. Mantap banget. Tagline dadakan keren. Keren. Tagline dadakan. Komik yang akan nampil yang akan pertama kali menghibur. Komik yang akan tampil berikut ini adalah komik yang sangat kreatif sekali. Komik yang sangat kreatif sekali. Dia penginisiasi dan penemu orang paling kreatif di Samarinda. Dan keren benar orang ini dah. Wah. Siapa lain dan tidak bukan? Please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Abis opening langsung stand up pertama, mantap, nggak apa-apa. Mental gas terus ini. Jujur ini susah banget kalau bahas ekonomi kreatif. Karena ngapain bahas ekonomi kreatif tapi dompet defisit? Ya. Jujur aku nggak tahu sama ekonomi kreatif. Aku cari di Google gitu. Cari di Google apa sih arti ekonomi kreatif. Muncul di Google tuh. Dompetnya defisit. Ya diolokin Google aku. Sumpah. Diolokin Google. Dompetnya defisit. Jadi akhirnya aku cari gitu ya kan. Apa aja tuh ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu adalah gabungan antara ide, seni, dan teknologi. Jadi dari situ bisa menghasilkan pintarnya gue. Gitu. Jadi bisa menghasilkan suatu pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi makanya sekarang tuh banyak banget ekonomi bertemu lewat contohnya kayak sosial media. Sekarang tuh banyak banget orang-orang yang bisa jadi content creator, YouTuber. Cuman masalahnya kalau jadi content creator itu harus pilih-pilih dan survei dulu. Modal mie instan, sinematik, terus dikasih backsound, payung teduh. Nah, sesimpel itu. Tapi seakan-akan udah menang Piala Citra. Wah, jangan kayak gitu. Harus riset, terus survei by data. Terus juga ekonomi kreatif itu
Jujur kalau bahas ekonomi kreatif itu juga agak susah karena aku bekerja di freelance industri kreatif. Enak sih jadi freelance, bebas gitu, bebas waktu, bebas kerja, sama bebas penghasilannya. Terserah mau dikasih berapa aja itu bebas. Itu yang agak berat jadi freelance itu. Itu jujur aku dulu tuh sempat bercita-cita pengen jadi content creator. Aku bikin sinematik mie instan, ditegur sama temanku. Ngapain mie instan? Mending miau 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 miau. Punchline mentok. Aduh. Terus juga ekonomi kreatif nih agak susah ya. Ini TPRI ini kasih tema. Karena kalau yang gampang itu jangan ekonomi kreatif. Mending langsung bahas ekonomi yang nampil aja. Lebih personal itu. Terus teman-teman, dan gara-gara ekonomi kreatif juga sekarang tuh standar orang makin naik-naik gitu. Kayak apalagi sama anak-anak Gen Z zaman sekarang tuh. Anak-anak Gen Z zaman sekarang itu gampang banget nge-labelin orang-orang di sekitarnya dengan kata-kata red flag. Kenapa harus red flag? Apa itu? Iya, contohnya tuh kayak misalkan kita pakai sepatu fans catur dibilang red flag. Iya, kita pakai baju Erigo dibilang red flag. Kita nekel teman dibilang red card tuh. Padahal kan bisa yellow card dulu ya. Yang bikin jadi masalah adalah kenapa sih orang pakai sepatu fans catur tuh dibilang red flag? Sebenarnya mah fine-fine aja gitu mereka pakai sepatu fans catur. Yang jadi masalah adalah kalau misalkan dia pakai sepatu fans catur, di sepatunya ada PRT main, nah. Itu masalah itu. Masalah itu, ngapain kamu jalan ada skak orang di situ? Iya. Itu masalah tuh. Terus yang kedua adalah pakai baju Erigo. Kenapa pakai baju Erigo jadi masalah, jadi dibilang red flag? Kan bagus kita support brand lokal. Karena kalau yang jadi masalah kalau misalkan kita pakai baju Erigo, E-nya 5 gitu kayak Erigo gitu. Itu masalah itu. Itu masalah. Iya, karena nggak support brand lokal terus kriminal dia pakai produk KW. Itu. Adibas ya? Adibas benar. Ya, jadi itu aja dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wika Salim naik awan. Selamat pagi kawan. Kita mereme-reme aja kita. Kenalin teman-teman semuanya, nama aku Ares gitu. Mungkin kalian semua di sini pacaran, aku pengen ngasih saran sama kalian. Jangan terlalu bucin kalau pacaran. Kenapa? Karena nanti bakal jadi kayak aku, Kak. Aku ditipu 30 juta sama mantanku. 30 juta. Makanya pas banget sama tema hari ini nih. Temanya kan ekonomi kreatif. Ekonomiku dikuras habis sama mantanku, caranya nipunya kreatif. 30 juta. Kurang kreatif apa nipunya? Baru 1 bulan pacaran, dia ngajak ke Bali. Dia bilang, sayang untuk merayakan 1 bulan kita, ayo kita ke Bali. Ya Allah, ngajak ke Bali kayak ngajak ke Palaran bang, maksudku. Ayo ke Bali yuk, ayo Palaran yuk. Maksudku gampang banget gitu. Bukan apa, aku tuh nanya, maksudku yang sepele-sepele aja, ketepian kayak gitu kan bisa. Aku tanya, kenapa sih kamu pengen banget ke Bali? Aku bilang, aku pengen lihat pantai, aku nggak mau lihat sungai. Ya udah Manggar, aku bilang. Yang penting jangan Bali dah, aku bilang. Mahal itu. Terus dia bilang gini, aku pengen ke Bali biar pikiranku fresh, hatiku tenang. Maksudku sholat gitu, maksudnya jangan ke Bali, solusinya jangan ke Bali. Terus aku tanya, aku nggak pernah ke Bali, aku tanya, berapa sih kalau ke Bali? Murah kok sayang, 30 juta aja. Dia ngomong 30 juta, dompetku cuma 30 ribu bang, ya Allah. 30 juta gitu. Kayaknya agak matre cewek ini. Ya akhirnya ku iya-iyakan aja. Iya kita ke Bali. Dan itu omongan yang paling ku sesali kak. Karena pulang dari ketemu aku, bio IG-nya berubah. Bali I'm coming. Aduh PR banget gue bilang. Terus dia setiap ketemu orang ngomongnya jadi aneh. Beli, nak kemana beli? Wow Bali banget gue bilang, siap Bali nih. Akhirnya aku pinjol kak. 30 juta. Berangkat tuh kami sekeluarga. Keluarga dia, keluarga aku berangkat ke Bali. Kukira masalahnya selesai. Enggak. Sampai di Bali ada lagi permintaannya. Baru nyampe dia bilang, sayang lihat labubunya, lucu ya? Iya lucu, cuma harganya 3 juta, aku bilang. 3 juta, masa nggak ada sih duit kamu 3 juta nggak kepake? Kalaupun ada 3 juta ya aku pakai lah, ngapain ku simpan? Aku bilang, sayang labubu nggak penting, yang penting-penting aja. Ya udah motor, terlalu penting, gue bilang. Masih penting banget itu. Bukan apa, kalau aku punya duit beli motor ya, yang ku beli motorku kak. Karena motorku jelek banget. Anak komunitas nih bilang motorku kayak gendang. Ditepuk nyala bang, duntak, dereng gitu. Sakit hati gue.
Kukira masalah selesai. Besok datang lagi dia. Sayang, helm dari penyewaan motor jelek banget. Nanti kalau ada apa-apa kepalaku di Bali hancur gimana? Helm Bogonya jelek. Kita beli helm Bogo baru yuk. Biar helmnya kuat dan kepalaku aman. Ku tes sama kalian. Helm Bogo mana yang aman? Coba. Kalau ada helm Bogo aman dan gak pecah, dari dulu tentara perang pakai helm Bogo dah. Cobalah. Udah aku frustasi banget tuh. Gak ada yang kuturutin semua permintaan dia. Hari ketiga, aku bangun tidur. Aku dikasih surat sama mamanya. Ini buat kamu. Dari mantanku, aku baca. Isi suratnya begini, aku gak dramatis. Terima kasih atas perjalanan ini Ares, sampai bertemu di pelabuhan selanjutnya. 30 juta aku hilang, Kak. Di situ kecewaku jadi double. Yang pertama aku ditinggal sama mantanku dan punya cicilan 30 juta. Yang kedua aku gak tahu cara check-in pulang pesawat, Bang. Di Bali aku seminggu, aku bilang ngapain aku di Bali seminggu. Sampai rumah, kukira masalahku selesai. Aku tetap dikejar-kejar pinjol, Kak. Setiap hari aku dicat. Aku cerita ke mamaku nih. Mamaku bilang, tenang Res, kamu gak sendiri. Setiap hari aku dicat pinjol, setiap hari. Dulu biar 30 juta ini keterima, aku tuh daftar di pinjol. Pekerjaannya sembarang aja. Yang penting di kepalaku lucu aja. Jadi aku tuh bekerja, bilang di daerah kami aku kerja sebagai staff di... Karena aku pikir aku gak bakal dikejar pinjol dong namanya. Ya terserah sih, ternyata aku nunggak. Dampaknya beneran di DM sama pinjol, Bang. Isi DM-nya begini, suruh karyawanmu bayar sekarang. Atau terima kasih teman-teman, nama aku Ares. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Agum. Temanya hari ini industri kreatif, ekonomi kreatif. Otomatis stand up ini dekat sama ekonomi kreatif, karena ini salah satu industri kreatif gitu. Makanya ini sering banyak menjual mimpi para komika kayak kita. Apalagi kita lihat kan komika Samarinda udah banyak yang sukses gitu. Kayak ada Yono Bakri, ada Ardit Erwanda, ada Rizky Prastia gitu. Mereka merantau ke Jakarta sukses. Tapi aku sadar kalau ternyata nggak semua orang yang merantau bisa sukses. Contohnya aku. Aku beberapa 5 bulan yang lalu tuh nyoba merantau ke Jakarta. Ya pengen gitu jadi next mereka gitu. Cuman ternyata pas aku merantau, ya Allah mau meninggal aku rasanya. 5 bulan pulang aku. Bahkan aku pulang minjam uang kas komunitas, Bang. Minjam uang kas komunitas. Nggak punya uang buat beli tiket aku. Aku merantau 5 bulan. Menurutku kalau mau merantau, kita tuh jangan sampai salah lingkungan. Kayak Yono, Rizky, Ardit bisa sukses ya karena lingkungannya tepat. Jangan kayak aku kemakan omongan orang. Aku tuh waktu itu di sana, jujur berat di biaya ojek kalau keliling. Ada yang nawarin, udah Gum tinggal bareng kami. Adalah anak komunitas di sana. Tinggal bareng kami, nanti kalau kemana-mana bisa numpang. Pikirku diselamatkan, Bang. Oke Bang, aku mau. Aku langsung begitu tuh dengan polosnya. Sampailah ke kontrakan itu, set. Ternyata kontrakannya kecil. Ukurannya cuma 5x3. Aku nggak masalah sama ukurannya. Masalah yang tinggal di situ udah 5 orang. Aku badanku segini loh. Segini loh. Tambah aku itu udah 5, tambah aku kan jadi 7. Malam pertama aku nginap di kontrakan itu, tinggal di situ, kita tidur full itu ukuran 5x3. Bayangin ini ada orang 5 orang Bekasi. Nih aku kontraknya di Bekasi, 5 orang Bekasi sama 1 orang Samarinda di ujung aku. Aku pikir dijajar kayak ikan pindang kami. Kayak tongkol di ujung pesut sendiri aku. Berasa tugu aku malam itu. Ya Allah. Tapi aku bilang ya udahlah, namanya merantau kita harus berjuang, kita harus ya udah cobalah kita kebersamaan di sini gitu. Hari kedua di situ aku mulai ngobrol, aku mulai resah lagi. Kenapa? Karena aku baru sadar satu kontrakan nggak ada yang punya handuk. Handuk itu kan barang utama buat merantau ya. Kamu mandi masa nggak pakai handuk? Kenapa aku bisa tahu mereka nggak punya handuk? Aku bangun siang, terus karena di Bekasi panas, aku mandi. Otomatis ku keluarkan handukku kan. Aku kalau merantau nggak pakai handuk juga, aku juga aneh kan berarti. Aku mandi, selesai mandi handukku gantung di cantolan yang bisa di kamar mandi itu kan. Tak. Habis itu aku main HP ketiduran, bangun-bangun handukku di jemuran kok pindah. Ini kan berarti ada yang make kan.
Ku tanya, bang, siapa yang pakai handukku? Satu orang jawab, oh aku Gum. Aman kan? Ya gimana ya, aku numpang. Aku jawab, aman bang. Di situ malah petaka. Dengar aku bilang aman, 4 orang lainnya ikut make bang. 4 orang lainnya ikut make jadinya. Ya kalau 6 orang yang make handuk kan udah pasti garansi berjamur kan. Awalnya nggak ada masalah sama badanku. Sampai setelah selang 2 minggu, tiba-tiba pas nongkrong kepalaku gatal. Ku bilang, kenapa ini kepalaku gatal? Oh mungkin karena rambutku gondrong. Aku biasa potong cepak nih kayak gini nih. Biasa potong pendek terus. Cuman waktu itu rambutku sampai nutupin kuping. Mulai gatal, kenapa? Mungkin karena rambutku panjang, aku ke barber. Set. Cukur. Mas potong. Ya mas bagaimana? Pelontos aja biar fresh gitu. Dicukur mulai tuh. Dipegang pala aku kan. Tak. Ngeng. Padua ngeng. Stop. Kenapa kok stop? Aku tanya. Kenapa bang kok berhenti? Kayaknya kita nggak bisa lanjutin bang. Saya nggak berani. Kenapa? Ini kepalanya abang merah-merah. Kulihat kepalaku berjamur. Kepalaku bekoreng merah-merah. Ya Allah di situ aku panik. Aku jujur bang, kalau merantau nggak ada uang, aku nggak mau cerita ke orang tua. Gengsi namanya laki-laki merantau ya kan. Tapi kalau kepalamu berjamur kayak apa? Hah? Solusinya apa ini? Cari kerja enggak? Sampai akhirnya aku chat mamaku ke WA, aku bilang mak, aku foto kan cekrek, aku bilang mak ini kepalaku berjamur gimana? Tahu tanggapannya mamaku, dibilang ya Allah nak pulang aja nak katanya. Kamu merantau di Jakarta jadi gelandangan katanya. Masa aku dibilang gelandangan sama mamaku? Mamaku lo bilang aku kayak gelandangan. Ya Allah bilangku. Tapi aku udah mulai sadar kalau memang di situ itu udah pasti aneh hidup di kontrakan yang aku bilang ini. Karena isinya dari awal juga orangnya aneh-aneh. 2 minggu aku di situ aku mulai kenal tuh isinya ya Allah bang. Pertama ada dia tukang ojek, tapi nggak pernah ngojek. Ya gitu responku mbak. Sama kayak kamu gitu. Hah? Maksudnya gimana? Kutanya kenapa nggak pernah ngojek? Ternyata motornya motor listrik tapi baterainya rusak. Ya pantas nggak pernah ngojek. Kedua ada bapak-bapak umurnya 48 tahun. Tiap hari kerjanya minta saldo 3.000. Ku kasih tahu konteksnya. Jadi dia ini punya istri, istrinya mau berangkat jadi TKW, tapi masih di karantina. Dia bilang pinjam 3.000 buat beli kuota. Cek aja di dana itu 3.000 tuh dapat 1 giga 1 hari. Eksis itu. Ada itu. Bisa dicontoh itu. Dia bilang nanti kalau istriku berangkat, ku ganti. Jadi ku iyakan. Setelah ku iyakan akhirnya saat mulai itu. Karena aku percaya bakal diganti. Sampai 4 bulan kok nggak berangkat istrinya orang ini bilangku. Ternyata penyalur TKW-nya ilegal, nggak jadi berangkat. Sampai aku pulang. Sekarang berarti berapa? 3.000 kali 150 hari. 5 bulan. 5 bulan. Itu kalau dihitung-hitung di sini aku jadi sadar juga gitu. Pepatah tuh betul, terus sedikit demi sedikit lama-lama menjadi karena 5 bulan 150 hari kali 3.000 kan berarti 450.000. 450.000 kamu belikan kuota bisa streaming berapa lama kamu? Tapi dari semua orang di situ ada satu orang yang membuat hatiku tuh tersentuh. Dia tuh mantan anak pang. Mantan anak pang dan kayak miskin betul gitu aku ngelihatnya. Bahkan kulihat dia nggak pernah beli makan sendiri. Makanya meskipun uangku nggak seberapa, aku masih mau nawar-nawarin gitu, apalagi kan hidup bersama gitu. Jadi aku tiap beli makan di warung, ku bungkus, ku bawa pulang, ku tawarin, bang makan bang. Dia pertama kali, nggak usah Gum, makan aja Gum, silakan gitu. Nanti aku gampang. Nggak apa-apa bang, ayo bang. Ku paksa sedikit, dia mulai mau gitu kan. Aku makan, ku buka bungkus, dia jongkok di depan. Ku bilang jangan diinjak bandengku, kata ku bilang. Oh iya Gum, sorry. Makan kami berdua, besoknya gitu lagi bang, makan bang. Dia mulai langsung makan. Besoknya lagi belum kutawarin dia langsung makan. Aku bilang kok makan kamu bang? Aku bilang. Kita hidup berenam di situ tuh susah banget bang. Bisa nggak sih ngebayangin kita waktu bulan puasa tuh susah banget. Kita sampai bikin konten yang kayak bantu kami buat biaya sahur dong. Bantu kami buat biaya buka puasa dong. Ya gimana bang, sumpah aku merantau di Jakarta waktu bulan puasa uangku sisa 4.500 merantau di Jakarta. Di Jakarta parkir aja rata-rata 5.000. Itu kamu kalau parkir bayar 4,5 ban depanmu tinggal itu. Sampai akhirnya
Nah, yang paling parah adalah aku ditinggal waktu lebaran. Malam takbiran, ternyata mereka rumahnya semua bisa diakses lewat jalur darat. Cuman yang kayak Jawa Barat tuh Majalengka gitu-gitu yang masih dekat gitu, Bogor. Dikontrakan aku sendirian. Dan memang tuh waktu kita bikin konten sebelumnya, ada tuh beberapa hampers masuk yang kayak biskuit-biskuit gitu, Bang. Nah, tapi karena nggak ada orang, kan aku butuh makan. Ketika aku mau cari makan lebaran pertama, warung semua tutup, nggak bisa beli nasi bungkus di mana-mana. Padahal aku masih punya 17.000 itu. Mau beli makan kemana-mana, nggak pernah, nggak ada yang buka. Ujung-ujungnya apa? Sumpah, lebaran pertama sama kedua aku cuma makan biskuit, Bang, buat isi perut. Biskuit. Itu kongguan ku rangkul tuh, kayak aku merasa itu kan bapaknya, ya kayak apa aku bapaknya ya. Ya itu, terima kasih. Yeay, penampilan dari ketiga komik. Sekarang ganti lagi, partner saya tadi tinggi banget, sekarang melebar dia. Ini dia. Kalau misalkan apa namanya dietnya melebarnya ke samping. Betul, kalau tadi Obat-obat. dietnya ke atas itu ini. Tinggi banget, Nggak tinggi apa-apa. banget. Dia tapi tinggi sesuai sama egonya, tinggi dia. Oh, Makanya egoku nyamping juga. wow. Gak bisa dia ditantang ya, 30 juta langsung gas. Betul. Langsung ke Bali. Oh, bisa itu loh. Baru Keren. yang aku sorot banget, dia bilang dia seminggu di Bandara Bali nggak ngerti cara check in. Terlalu masuk akal sekali. Masuk akal. sekali. Masuk akal, orang Bali ngeliat itu pen-pen aja. Kayaknya kayak Bandara Bali tuh nggak ada security-nya gitu. Kayak nggak ada pusat informasi tuh nggak ada. Iya, kayak cuman ada wakar di situ ya. Iya, jaga malam aja. Iya, cuman ngetok tiang, teng Ya gitu memang doang. tugasnya di sana tuh padahal security-nya jagain orang-orang hilang kayak dia. Iya. Nyariin. Cuman kelamaan seminggu kayaknya di sana ya. Aduh. Tapi dia bilang kelilit pinjol. Sekarang tuh banyak banget orang kelilit pinjol gitu. Betul. Aneh-aneh gitu maksudnya. Karena gampang juga kan aksesnya. Iya. Aksesnya gampang ya, tinggal Iya. foto KTP gitu. Sekarang ekonomi kreatif, industri kreatif juga industri kreatif. meliput konten-konten gitu Betul, kan. Kamu sekarang berkonten banyak kan? banget. Ya lumayan lah, beberapa kali berkonten Wih, gitu. Aku yes. pernah bikin konten tuh jadi anak kecil tapi nyinggung politik-politik. Anak kecilnya mukanya kayak om-om gini gitu. Bayi besar, bayi Iya. besar. Tapi kalau kamu gimana? Pengalamanmu di industri kreatif atau ekonomi kreatif apa yang deket sama kamu gitu? Yang dekat sama aku tuh, aku sekarang kan jadi admin sosial media gitu kan. Oh iya, Iya, admin sosial media. admin sosial media. Nah, yang bikin aku kesel tuh kadang ada aja orang-orang komen atau DM gitu. Gimana tuh DM-nya? Biasanya tuh DM barang masih ready kah? Barang masih ready kah? Ready kah? Tapi nggak ada juga datang ke toko. Oh, cuma nanya-nanya stok doang. Iya, nanya-nanya stok doang. Kalau Itu. kamu pengalaman kamu 5 bulan di Jakarta kan, kamu di situ ekonomi kreatifnya. Oh, di sana kan? kayak kenceng banget gitu. Kayak orang tuh one day one konten harus gitu. Kenapa gitu harus tiap hari konten gitu? Mereka tuh bisa kayak nggak apa-apa aku nggak makan, yang penting bisa beli saramonik gitu. Iya. Saramonik, beli mik. Iya, harus nggak apa-apa. Kuat bang, kuat. Orang-orang kalau ngonten bang kuat tahan lapar bang. Nggak tahu kenapa. Gak apa-apa kurus, yang penting suara jernih gitu ya. Bener, iya. iPhone, rata-rata tuh iPhone. Tuh nggak tahu jual ginjal. Atau kayak Ares tadi. Pinjol. Oh, iya. Tapi tuh ini, karena kan aku juga lumayan, umurku kan sudah 30. Betul. Jadi tuh aku melewati itu masa-masa transisi yang mana dulu kita tuh cuma main Facebook, Ninja Saga, begitu-gitu. Tapi sekarang tiba-tiba banyak orang ngonten gitu. Betul. Ya. Eranya berubah banget gitu. Benar, perubahannya. benar. Kamu belum sempat ngalamin nggak? Kan umurmu masih bocil kamu kan? Yes, aku sempat malah ngalamin Ninja Saga, terus Oh, iya. main Dragon City. Dulu tuh kalau lewat sosial media, Hmm, kita itu bisa eksis betul. asal kita punya kata-kata hari ini gitu. Oh, Kalau iya, sekarang kan dulu. modelnya gitu, kata-kata hari Betul. ini kita sebutkan gitu. Kalau dulu tuh Betul. quotes-quotes yang aneh-aneh pokoknya. Contoh. Apa ya dulu ya? Diamku tidak mendiamkanmu. Wah, aku pernah bilang gitu tuh. Aku itu. Dingin. Yang penting upload aja dulu. dingin. Mahal. Sekarang kan ada, kalau zaman sekarang tuh kayak kata-kata hari ini pilih 50.000 atau enggak 100.000. Ya. Kasih kata-kata kan. Itu kalau aku udah keluarkan uang gitu, aku ambil lari aku. Lapar langsung ke warteg langsung. Iya. Ngapain kasih Urusan kata-kata? digebukin yang penting perut kenyang. Ya, iya. Tapi kalau kita lihat dari bangku penonton ya, kayaknya ada juara satu Suci deh. Iya, mirip banget ya. Iya kan? Ngeri. Kayak- Tapi enggak. Kayak
apa kayak ada yang lebih rapi gitu. Kalau yang di sana tuh acak-acakan emang. Ya Allah. Iya, kayak Yono Bakri gitu ya. Wah. Iya ya. Siapa ya? Aku gemetar nih aku nih. Di sampingmu dan sampingnya dia. Padahal kita loh yang gemeter loh, ada Yono Bakri. Iya loh. Lu mau ngapain aku di sini? Iya. Lagumu bagus-bagus, Bang. Iya, apa Bang? Lagu yang mana? Yang ada yang pakai bahasa Arab itu apa namanya? Lauful Mahfuz. Iya, itu aku dengar itu Oh, panas iya. badanku, Bang. Masih ya. Sama Sembari bagus Bang lagunya Bang. Boleh nyanyi Coba sedikit ya Bang? sepel lagunya nyanyi dulu. Iya, boleh nyanyi. Bukan sedikit ya, Bang? bukan saya itu. Ah, masa? Bukan saya. Masa? Bukan. Pasang gigi palsu berapa, Bang? Ini Iya. asli. Asli. Di video klip nggak gini? Enggak gini. Bukan. Kayaknya Saya disanain. bukan Yono Bakri. Saya penjual rempeyek. Oh, rempeyek. Woi. Oh, jualan. Iya. Industri kreatif, ekonomi kreatif. Baru tahu aku sekarang Bangnya tuh kan musisi, stand up comedian, jual peyek juga Iya. ya? Bukan, Bang. Oh, bukan Yono Bakri. Jauh. Siapa? Bukan. Jadi Bukan siapa- Yono masa Bakri siapa? saya. Saya cuman mirip secara tekstur tubuh saya. Tekstur tubuh. Tekstur tubuh. Cuman secara kreativitas dia lebih jauh. Lebih banyak rezekinya daripada dengan saya dia. Wah, sama aja perasaan Sama ininya. aja. Jadi Mas ini Aku siapa bingung sebenarnya? jadi ngomongnya. Mas ini siapa? Coba tolong. Ya, coba tarik napas. Lo lepaskan. Kenapa nih? Gemetar masih. Oh iya. Kenapa kalian Mau, suka? mau dapat uang banyak nih. Oh, amin aja dulu. Iya. Tarik napas. Ini Tenang, ceritanya Bang. kita bicara tentang ekonomi kreatif ya. Betul, ekonomi kreatif. Oh ya, abang katanya jual rempeyek kan? Saya ini kan sudah hidup di dunia ini sekitaran 37 tahun ya. 37 tahun saya sudah Kira hidup. 37 abad tadi. 30 tahun. Wah banget dari dinasti Ming. Tadi kata Mas siapa tadi? Mas Berteman siapa? sama lu. Agum. Kata Mas Agum kan dulu tuh lagi booming quote-quote di media Iya, sosial. benar. Ya. Nah, aku nih Wah iya nih abang-abangan ini, Bang. Abang-abangan. Iya. My alumnus ya. Alumnus. aku dia. nih korban dari kata-kata itu. Oh iya. Iya, kan banyak kata-kata yang bilang jangan hapus mimpimu, semua tuh sama saja kan gitu. Kita makan nasi sama, kita pasti bisa berhasil sama-sama mereka. Nah, aku Oh, korban ini. Oh korban. Jadi aku punya banyak mimpi ini, tapi kehapus. Pekerjaan. korban sosial media. Iya. Dulu emang mimpinya apa aja sih bang? Banyak aku jadi mimpi Satu. dulu. Awalnya tuh pengennya tuh jadi pengusaha, belum terrealisasi. Oh belum terrealisasi. Iya. Kedua, Yang kedua masih jadi pengen pengusaha. jadi Pengusaha. banyak ini pengusaha. Pengusaha. Satu aja dong. Iya. Berarti. Cuman beda bidang. Beda-bidang. Pengusahanya di Oh, bidang apa iya. gitu. Kalau sekarang berarti F&B nih, PE Iya. nih. Jadi belum, cerita dulu ya. Iya, cerita dulu. Kenapa saya masih punya keinginan yang kuat untuk usaha? Nah, kan ini kan saya sekarang ini kan lagi bekerja nih di instansi pemerintah juga. Instansi terbaik. Instansi yang sangat saya sayangi. Iya. Nah, instansi saya ini sudah gaji saya selama sebulan nih. Cuman kita tahu kan ya, sekarang ini penghasilan itu bingung aku ngomong kayak mana nih. Cerita aja, Bang. Aman aja. Iya. Karena katanya jangan lepas mimpimu. Semua itu bisa berhasil. Kita nggak menapik ya. Wait. Di dunia ini kita tuh perlu uang dan uang. Iya. Kita semua di Iya. dunia ini adalah tuan krep. Menghitung uang lebih terasa manis daripada madu. Uang ini, uang itu. Iya. Semua kelakuan, semua tindakan yang diusahakan itu semuanya mimpinya adalah uang dan uang. Iya. Tidak menapik bahwa semua itu dimiliki kalau ada uang. Betul. Kalau ada uang lancar semuanya. Nah, jadi uang itu tujuan saya sebenarnya. Oke. Mau bekerja. Oke. Iya. Terus Gimana mau? Jadi Berarti abang segitu cintanya sama uang. enggak. Oh jangan. Takut kau ya. Nah, abang ini kan sekarang bekerja posisinya. Apapun tuh bentuknya, abang ngeliat nggak kalau misalkan orang-orang yang nggak bekerja itu banyak larinya ke kriminal. betul. Menurut abang tuh kalau misalkan orang yang dengan kebutuhan ekonomi tapi akhirnya melakukan hal kriminal untuk memenuhi ekonominya, menurut abang gimana? bagus sih.
Bagus sih, maksudnya masih punya keinginan untuk menjadi baik, cuman caranya itu nggak baik. Betul. Kamu Caranya nggak baik. Ya, keinginannya baik, keinginannya bagus. Dia nggak mau apa namanya dengan keadaan yang sekarang dia nggak mau bertahan, dia mau lebih baik. Cuman caranya dia itu buruk. Nah, jadi cuman harus dialihkan caranya aja kan? Tuh. Ya. Vidi Jadi maling. nggak ngerti, Iya. terlalu muda. Ya, dari maling. Pemikirannya beliau ini sudah Dari maling apa tadi tuh Maling namanya besi. Maling besi. harusnya dia maling ilmu. iya. ilmu. Nih ya, kalau kamu bisa kalau bisa meresapi kata beliau ini tadi, maksudnya dialihkan. Contoh maling yang lolos lah, bisa dialihkan ke hal yang positif, jadi atlet lari. Bisa jadi. Bisa. Bibit kan itu, bibit. Bibit itu Betul, bisa. Nah, Iya, sekarang bisa maling masuk ilmu kayak tuh gitu. apa sih? Sebenarnya kan kalau ilmu itu kan adanya di mana sih? Di buku. Oke. Kita baca buku sebenarnya kita maling ilmu dari pencipta bukunya kan? Betul. Iya. Nah, jadi baca buku. Investasi kita itu kalau tidak punya banyak uang, kita tuh baca buku. Minimal literasi diperbanyak. Iya. Keren. Koruptor itu proses kreatif gak sih? Kreatif. Koruptor itu cara korupsinya kan biasanya kreatif tuh, Bang. Bagus-bagus ya. Iya. Nggak. Kayak markup dana dan Iya. segala macam gitu-gitu tuh. Itu kan butuh kemampuan kreatif dan berpikir kreatif juga. Ya. Nah, menurut Abang tuh kira-kira kalau dialihkan supaya tidak jadi kejahatan tuh gimana? Hah? Harusnya Agak berat ya. berat. Enggak. Harusnya apa namanya? Kayak di sekolahan aja gitu. Oh ya. Jadi ada Pencegahan nih, tindakan pencegahan. Ada program gitu kan. Program kayak dulu tuh kita ada pesantren kilat gitu. Harusnya pemerintah buat juga tuh kayak pesantren apa gitu. Pesantren kilat tapi buat koruptor. Ya, berarti kalau habis korupsi sambar kilatnya langsung gitu kan. Jadi cara-cara yang nggak umum itu saya setuju itu. Ya. Jadi Semuanya sharing pengalaman lo. Iya. ya, jadi aku tuh kan apa namanya kerja kan sebulan digaji. Kebiasaan orang dewasa kalau habis gajian ngitung kalkulator. Oke. Iya, Nah, kan 3 juta dikurang ini. Nah, itu terjadi. Iya. Iya, Di Pak. kehidupanku itu Oh, terjadi banget. oke. Jadi dari gajian sekian dikurangi jaga anak, susu. Nah, jadi hitung-hitung, wah. Kadang minus, Pak. Minus, Pak. Oh, jadi akhirnya dari situ Akhirnya- kita rempeye itu. Belum dulu. Motivasi. Belum dulu, Pak. Oh, belum dulu. Waktu itu belum kepikiran gimana ya kalau nambah penghasilan dengan usaha. Betul. Belum ada kepikiran. Belum ada pikiran. Usahanya Pertama apa kali belum kepikiran. Belum kepikiran. Kan pengusaha itu sudah ada dalam diri saya. Jiwa pengusaha, Jiwanya ya. tuh ya. Susah mengawali usaha kalau kita tuh bekerja kan. Betul. Karena waktunya kita tuh terbatas. Terbatas, Sehingga apa yang ku andalin waktu itu? Apa tuh? Aku datang ke orang tuaku. Terus abis itu Kita cerita begini. Di post. Ya, di post. Cerita kalau ternyata orang tua juga minus. oh gitu. Iya, Oh, kan orang tua udah kerja lagi udah. Oh, iya, iya. iya, Kan iya. kalau dulu kan kita kalau ada apa-apa itu kan cerita. Ini cerita sedih ya itu sedih ya. Kalau ada apa-apa tuh kan kita pasti baliknya ke orang tua ya. Betul. Ya, Betul, mau betul. bagaimanapun Betul. kita ini pasti baliknya ke orang tua. Iya. Betul. Jadi pertama kali seperti itu kan biasalah cemen kan, mental cemen tuh kan saya kan mental cemen itu datangnya ke orang tua, habis itu cerita-cerita harapannya ini nah, buat kamu gitu. Ternyata nggak sampai hati juga bercerita kayak gitu. PY-nya mana? PY-nya ini. PY-nya mana ini? Kenapa memilih PY untuk menjadi usaha, Bang? Nah, PY itu adalah makanan yang tidak engkang sama zaman. Oke. Oke. Ya, PY dari kecil aku ada. Mm. Dari buyutnya aku ada. Mamaku ada. Jadi kayak model itu nggak mati gitu. Zaman Majapahit ada juga ya? Kayaknya ada, Pak. Sebelum Iya, Majapahit kayaknya ada juga Kayak itu. taruh ke Makan Dedes itu kan nyemilnya PY kayaknya. Iya. Loh. Jadi jual PY itu seninya ada. Iya. Seninya ada. Betul. Pertama melatih kesabaran kita. Oh iya. Melatih kesabaran. Kenapa dari cara buatnya? Cara buatnya itu lama, Pak. Lama. Untuk satu kesan renyah itu aja Iya, lama, Pak. Cuman kita dapat pelajaran dari PY itu sama kayak mancing. Wih, Nah, jadi sebenarnya kalau saya goreng PY itu saya healing. Kayak orang mancing itu kan healing ya. Nah, jadi goreng PY itu sebenarnya
goreng pecet, menunggu. Itu kemana-mana nih otak nih. Goreng peyek gitu ya? Iya. Jadi tunggu lama nanti ditarik ada ikannya. Muncul-muncul baramundi kan di wadah itu bawah. Jadi lepaskan aku mas, lepaskan itu. Apa spesialnya peyeknya bang? nah, spesial dari peyek yang saya jual ini namanya kan masru ya. Masru, peyek masru. Namanya peyek masru ya Oh. kan. Pertama dia bentuknya itu nggak pada umumnya. Dia Oh, iya. pada umumnya kan peyeknya itu kan kayak bahamburan gitu. Betul. Oke. Nah, kayak model kehidupanku zaman dulu. Waduh. Bahamburan gitu. Anu masa pil sup ini kayaknya. Peyek yang saya ini beteknya itu bulat. Bulat. Oh iya, Bulat, Pak. kecil aja segini. Kecil sini bulat. Tapi Ya. Kayak sebesar kue cucur. Kayak ini, kayak kue koin itu. Kayak Segini. Iya, gede. Segini, bukan Oh, segini. Ya, segini. segini. katanya kayak koin. Ya koin gede lah. Oh, koin Koin gede. Oh, ada pengetahuan kita minim mas. Ikutin aja pengetahuan kita yang minim. Toppingnya tuh macam-macam. Ada udang, ada Macam. kacang, Macam. udang papi. Iya, ada. Oh, udang pape yang kecil-kecil. Ya, Rasanya ya. enak. Red velvet nggak ada kayak Coklat belum bisa. Bisa, tapi kamu makan peyeknya nggak kamu kunyah, kamu sedot kayak kopi. Iya. Mau betul rasa-rasa. siapa tahu kan ekonomi kreatif itu kan kita harus inovatif juga gitu. Iya. Siapa Nah. tahu nanti ada peyek tiramisu, Iya. butterscotch peyek gitu. Peyek bumbu habang lagi nasi kuning. Wah, itu lebih ke makanan sih bukan cemil sih. Apalagi ya. Siapa tahu nanti ada Peyek atasnya es teh Solo gitu kan. Biar komplit ya kan. Jadi cuma 3 itu. Udah berapa lama bang? Udah berapa lama? Baru, Pak. Ini baru ya berjalan ya. Jadi baru ada udang, teri sama kacang aja. Sama kacang. Masru, sampai masru itu. Peyek Masru teman-teman ada Ya. di mana di sosial media? Ada di sosial media nama media sosialnya Masru Peyek. Masru Peyek itu di Peyek. Instagram. Di Instagram. Tagline-nya adalah Masru bestinya makan. Pastinya makan. Keren. Terima kasih. Oke, terima kasih abang. Gokil, Iya, gokil. iya, Terima iya, kasih. iya. Sampai jumpa lagi di cerita lucu selanjutnya. Dadah.